Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, pertanyaannya ada dua. Pertanyaan pertama titipan dari ikhwan yang lain. Apakah hashtag namanya dulu? Nama saya Besyara Ataki. Ini kayaknya cuma nama akun ya? Nama anak saya Ustaz. Oh, nama anak, Masya Allah. Pertanyaan pertama Ustaz, apakah hashtag kabur aja dulu termasuk dari putus harapan Ustaz? Yang kedua Ustaz, mengutip dari kisah Fir'aun yang di detik-detik akhir hayatnya sempat bertobat. Itu ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama, di mana batas seseorang bertobat itu tertolak Ustaz? Karena di kisah itu Fir'aun tobatnya tertolak. Yang kedua, apakah tertolaknya tobat Fir'aun itu bagian dari ketetapan Allah untuk memperlihatkan kepada kita tentang pelajaran dan kisah tersebut? Cukup Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hashtag kabur aja dulu, apakah putus asa? Karena saya juga pengen kabur. Setelah ngeliat Jepang sebegini, teraturnya, nyamannya, saya bilang ke Kang Yusuf, Kang, ada rumah dijual di sini nggak? Saya pengen jadi tetangga Kang Yusuf, ya enak nih, nebeng makan setiap di rumah Kang Yusuf. Repotin Teh Umi. Jadi maksudnya kabur aja dulu itu kan sebuah ungkapan sebetulnya ya, sebuah ungkapan tentang ungkapan dan harapan lah, biar di Indonesia itu menjadi lebih baik seperti kita melihat kebaikan-kebaikan yang ada di luar negeri. Ketika saya ke New Zealand misalnya, saya pengen banget tinggal di Queenstown yang Aurora gitu kan. Ketika saya ke Jepang kayak sekarang misalnya, saya pengen banget tinggal di Jepang. Ketika saya ke Madinah, apalagi lah, kabur aja dulu ke Madinah, anti Dajjal kan ya, nggak akan mungkin dimasukin Dajjal ya, kota Mekah, kota Madinah gitu kan. Pengen ke kota Madinah, Mekah, beli, kalau bisa beli, ada rezeki beli apartemen di sana, satu flat gitu, pengen tinggal di sana. Kalau itu adalah sebuah ungkapan dan kritikan, saya kira itu konstruktif. Itu konstruktif. Atau misalnya kayak di luar itu banyak lapangan kerja, itu konstruktif kan gitu ya. Kayak sekarang di Jepang kan lagi banyak dibuka lowongan kerja, itu konstruktif. Tapi kalau pemaknaannya adalah justru karena kayak putus asa terhadap keadaan kita, itu destruktif. Kita dilarang berputus asa. Karena kenapa? Karena secara sunnatullah justru kondisi kebangkitan itu dimulai dengan krisis dan keprihatinan yang paling rendah. Jadi setiap kali mau ada sebuah kebangkitan biasanya muncul kondisi yang paling berat. Analoginya kayak perempuan melahirkan. Sebelum melahirkan pasti kondisinya semakin hari semakin berat kan? Sampai puncaknya adalah kontraksi. Lalu setelah kontraksi yang paling berat, kemudian melahirkan dengan perjuangan hidup mati, tiba-tiba berita gembira. Sehingga seorang mukmin, semakin berat kondisi kehidupan dia secara pribadi atau secara bangsa, harusnya semakin optimis untuk bangkit gitu. Semakin berat semakin optimis, semakin berat semakin optimis, bukan semakin berat semakin pesimis. Itu keliru dalam mindset mukmin. Mukmin itu kalau masih ringan, ya udahlah biasa aja hidup. Tapi kalau makin berat, oh bentar lagi nih mau menang nih. Makin berat mau menang nih, karena kayak gitu. Selalu kondisinya kemenangan itu muncul di ambang keputusasaan, dan orang mukmin tidak berputus asa. Di fase-fase yang harusnya orang udah berputus asa, disitulah Allah menyimpan kemenangan. Makanya Allah tidak menunggu kita di seberang, Allah menunggu kita di atas gitu, di atasnya ujian yang paling berat. Kalau ibaratnya orang mendaki. Makanya kalau konteksnya adalah putus asa dengan kondisi Indonesia, itu kita dilarang. Tapi kalau konteksnya adalah sebuah harapan dan kritikan supaya Indonesia menjadi seperti beberapa negara yang inspiratif, itu sebuah hal yang konstruktif, sangat membangun. Atau bentuknya adalah sebuah kesempatan, misalnya di luar negeri banyak banyak lowongan kerja segala macam. Di Jepang gajinya per jam, kalau nggak salah saya dengar dari beberapa orang, part time itu 1 jam tuh 1.200 yen ya? Iya. 120 juta, 120 ribu 120 ribu
1 jam ya? Iya. Saya langsung mikir, apa saya kerja di sini aja ya? Karena 1 jam 1.200, kalau saya kerjanya 8 jam lumayan loh sebulan. Kan perlu Lumayan banget sih. Ada potongannya. Tapi belajar bahasa Jepang kayaknya susah banget. Mending saya bahasa Arab aja udah. Cuman di Arab gak ada lowongan kayak di Jepang. Oke, jadi maksudnya tergantung kita menafsirkannya ke arah mana. Kemudian Firaun itu ingin bertaubat, tetapi dia udah ada di ambang sakaratul maut. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man rab wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzil masaq. Jadi ketika nyawa sudah ditarik dari ujung kaki, kemudian lutut bertaut, betis bertaut karena kesakitan, kemudian udah sampai di sini tenggorokan ya, sampai di tenggorokan nyawanya. Saat itulah Allah menutup pintu taubat. Kenapa saat itu Fir'aun bertaubat? Karena kata Allah, wa dhanna annahul firaq. Saat itulah orang biasanya sadar. Saat itulah orang biasanya sadar kalau dia akan mati. Wa dhanna annahul firaq. Inilah firaq. Firaq itu perpisahan. Inilah perpisahan saya dengan dunia. Ini perpisahan saya dengan keluarga. Semua orang sejahat apapun di dunia, kalau rohnya sudah nyawanya sudah di sini, tiba-tiba dhanna, dia langsung sadar. Oh, inilah waktu perpisahan. Oh, bentar lagi saya mau mati. Dia tahu dia mau mati. Bukan sekarang ini sakit banget, mungkin ada sembuhnya, enggak. Ini benar-benar mau mati. Bahkan dia udah melihat malaikat kematian. Saat seperti itulah semua orang pasti pengen bertaubat, nyesal dengan dosa-dosanya, nangis, pengen balik lagi ke dunia. Tapi itu kenapa Allah berikan kesadaran bagi orang mukmin sebagai rahmat supaya dia berbahagia karena bentar lagi mau dapat surga. Bagi orang yang durhaka sebagai azab pertama sebelum azab yang lebih berat. Jadi itu bukan taubat yang syariat di dunia sebab akibat, tapi sudah sebuah kesadaran yang Allah munculkan untuk antara memberi rahmat atau menghukum. Jadi udah nggak berlaku lagi sebab akibat atau hukum taklif seperti dunia. Udah nggak dapat taklif. Taklif itu apa? Taklif itu beban hukum syariat. Udah nggak ada taklif bagi orang yang ada di posisi seperti itu. Lalu apakah keadaan Firaun itu ketetapan Allah? Ya. Tapi tahukah kita takdir itu ada dua. Ada takdir mubram yang tidak berubah, ada takdir mu'allaq yang berubah. Kalau takdir yang berubah, Allah bilang wahadainahu najdain fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada manusia itu untuk fujur. Fujur itu durhaka, takwa itu taat. Mau durhaka atau taat, terserah kamu yang pilih. Dan itu bisa berubah. Sehingga keadaan Fir'aun akhir hayatnya adalah pilihannya. Dan itu semuanya berlaku sesuai dengan ketetapan Allah. Dan Allah menetapkan dengan pilihan-pilihan yang diberikan kepada manusia. Tapi ini pembahasannya akidah dan agak panjang. Agak rumit membahas ini secara singkat. Nanti terjebak di dalam, nanti takutnya ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada semacam segala macam ya. Kita mending Ahlussunnah wal Jamaah aja bahwa semuanya ditentukan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah memberikan kita pilihan bagi hal-hal yang sifatnya mubram, tidak yang bagi hal yang sifatnya mu'allaq, bukan yang mubram. Allahu a'lam.